pastinya Persib Bandung sangat-sangat diunggulkan di GBLA, tapi ketika nanti mungkin ada kelengahan dari tim Persib Bandung, bukan tidak mungkin ada punishment dari Persik Kediri, apalagi laga yang mungkin saja bisa menyulitkan Persib, mengingat Persik Kediri akan mencoba untuk melakukan low block dan juga bermain sedikit fisikal sehingga menghambat build up serangan yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Kalau gue sih sebetulnya pinginnya di laga lawan Persik ini Ramon Tanke ya bisa beraksi kembali. Misi untuk menjaga jarak dan juga memperlebar gap dengan Borneo dan juga Persija Jakarta akan coba untuk direalisasikan pasukan dari Boyan Hodak di saat akan menyambut kehadiran Persik Kediri di pekan ke-25. Dan sementara itu juga ada big match yang tidak terhindarkan di Segiri mempertemukan Borneo FC versus Persebaya Surabaya. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Kita akan bahas di Gibah Bola. Seru dan panas pastinya ya atmosfer di pekan ke-25. Selepas di pekan ke-24 kita sudah melihat ya beberapa laga-laga yang sangat menarik ya, dan ditambah lagi juga kalau kita cermati betul persaingan di papan atas ini semakin ketat. Terlebih lagi Persib yang gagal untuk bisa mendapatkan 3 poin di Surabaya dan kemudian juga Persija Jakarta yang imbang di JIS. Ini yang membuat tim-tim papan atas ini mencoba untuk mencari katalisator kuat ya untuk bisa menjadi jawara di akhir musim nanti. Dan sementara itu yang kita akan obrolin nih di Gibah Bola, Persib versus Persik dulu. Wow, ya. seru. Ini adalah pertandingan yang seru karena juga di pertemuan pertama ketika Persib menyambangi markas dari Persik itu berkesudahan dengan hasil imbang dan juga ada kartu merah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani kartu Persik mencetak gol juga di detik-detik berdarah ya. Terakhir betul. Firly Muhammad saat itu. Betul dan drama terjadi dan mungkin juga sebetulnya drama akan terjadi lagi bisa di GBLA ya karena Persik sedang mencoba untuk merangkak naik, tapi juga sebetulnya agak berat nih langkahnya karena inkonsistensi ini nampaknya membayangi Persik Kediri. Iya, kalau gue lihat memang sebenarnya sempat ada start yang cukup ideal di awal putaran kedua, di mana juga sebelumnya Persik mendatangkan pemain-pemain baru ya, pemain-pemain yang ternyata bisa tampil tune in juga. Di putaran pertama kan kita tahu ada Jose Enrique yang tampil luar biasa, Ezra Walian, lalu juga akhirnya pelatih dari Persik Marcos Reina mendatangkan Adrian Luna kita ingat, lalu juga ada John Toral ya yang juga didatangkan. Ini 2 pemain yang cukup punya nama ketika masih membela klub sebelumnya di Liga Super India atau ISL juga, yang sebenarnya sempat membawa Persik ini mendapatkan hasil-hasil positif. At least gameplay mereka semakin lebih baik dibandingkan ketika era sebelumnya ketika masih dipegang oleh pelatih asal Malaysia yaitu Ong Kim Sui. Tetapi gue melihat Persik Kediri memang ada inkonsistenan, 5 pertandingan bisa meraih 2 kemenangan, tapi itu 2 laga paling pertama, tapi 3 laga setelahnya hasil minor didapatkan oleh Macan Putih. Gue rasa sebenarnya pastinya Persib Bandung sangat-sangat diunggulkan di GBLA, tapi ketika nanti mungkin ada kelengahan dari tim Persib Bandung, bukan tidak mungkin ada punishment dari Persik Kediri, apalagi kembalinya si anak hilang Ezra Walian ke GBLA. Musim ini udah 15 gol dan assist, 6 gol plus 9 assist. Ini mungkin walaupun Ezra mengangkat piala di Bandung, tapi menurut gua performance overall terbaiknya adalah di Persik Kediri musim ini. Iya, dan secara individual rekor. Betul, Ezra Walian ini merupakan salah satu pemain lokal dengan jumlah kontribusi yang luar biasa. Sangat luar biasa. Satu tim yaitu adalah Persik Kediri di musim ini dia menjadi pahlawan di lini serang ya tentunya bagi pasukan dari Persik, dan mungkin juga sebetulnya gue sepakat tadi yang disampaikan oleh Labib. Kalau seandainya lini pertahanan dari Persib kehilangan fokus atau mungkin tidak kompak di sana, Ezra Walian ini bisa jadi kartu truf yang dimiliki oleh Persik Kediri. Iya, betul. Dan sementara itu untuk Persib, Dita sebagai Persib Bandung mania. Sebagai lo melihat Persib versus Persik ini seperti apa, dan tentunya kans dari Maung Bandung untuk dapat 3 poin sebesar apa kalau dari POV lo? Ya, sekilas ini akan menjadi laga yang mudah untuk Persib Bandung di atas kertas. Mudah? Ya, kalau menurut gua pribadi. Bisa. Untuk Persib Bandung bagaimana
Ya di atas kertas Persib akan bisa menang mudah, tapi biasanya kalau ada yang sulit buat Persib Bandung, kenapa harus yang mudah gitu kan? Karena kalau kita tahu beberapa kali Persib bermain atau melawan tim yang di bawah mereka secara kualitas gitu, mereka tetap bermain pragmatis, tetap mengandalkan filosofi bahwa yang penting menang. Mau itu 1-0, 2-1, 1-0 menang tipis, tapi yang penting 3 poin. Dan ini nampaknya masih akan tetap menjadi pegangan untuk Boyan Hodak dalam mengarungi laga melawan Persik Kediri. Laga yang cukup tricky, laga yang mungkin saja bisa menyulitkan Persib, mengingat Persik Kediri akan mencoba untuk melakukan low block dan juga bermain sedikit fisikal sehingga menghambat build up serangan yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Tapi lagi-lagi approach dan juga adjustment yang dilakukan oleh Boyan Hodak, bagaimana mereka ketika menghadapi permainan-permainan yang low block coba untuk bypass pressing lawan sehingga bolanya akan lebih direct, dan ini yang mungkin akan banyak kita lihat bola-bola direct ke pemain-pemain entah itu depan ataupun sayap dari Persib Bandung. Nampaknya akan menghiasi jalannya laga di GBLA nanti. Ya, dan ditambah lagi juga sebetulnya kalau tadi Dita bilang ini adalah laga yang mudah, aku juga sebetulnya ya sepakat sih ini adalah laga yang mudah gitu. Tapi biasanya Persib kalau dihadapkan dengan laga mudah itu bertemunya makanya dengan tim-tim yang kategorinya itu adalah tim dengan mengusung permainan ini pertahanan yang sangat kompak ya, atau low block begitu. Atau tim yang bermain dengan penuh determinasi ya. Ini biasanya kita ingat Persib sempat kesulitan ketika mengalahkan Persis Solo, lalu PSBS Biak menang, tetap menang mereka dapatkan. Tapi kan sulit ya. Di pembahasan episode sebelumnya kan kita pernah bilang ketika gue sama Dita mengatakan ketika laga melawan Madura United ini Persib harusnya bisa pesta gol, dan mereka buktikan 5-0. Gua bilang Madura, betul. Persib harusnya setidaknya menciptakan 2 gol ya, 2 selisih gol lah. At least 2 gol, ternyata mereka pesta gol. Kemarin coba bermain dengan skema yang menyerang ketika menghadapi pekan sebelumnya melawan Persebaya Surabaya. Ternyata memang kalau mencoba skema yang sedikit agak lebih segar gitu, bermain menyerang, mungkin masih butuh penyesuaian, dan itu terbukti ketika melawan Persebaya ada miss-nya tuh Persib tuh, ada sedikit momen di mana mereka kehilangan momentum dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Persebaya. Kita akan melihat nanti adjusting dari coach Boyan Hodak apakah tetap bermain dengan skema pragmatis counter defense atau bermain kemarin udah menang lawan Madura United di GBLA. Biasanya kan agak candu ya dalam tanda kutip ketika bisa bermain maksimal gitu, apalagi bisa pesta gol bermain menyerang. Tapi Persik siap menghukum atau memberikan punishment buat Persib Bandung. Menurut gue dengan skuad yang mereka miliki di putaran kedua ini, mereka menurut gue ini adalah skuad terbaik ketika mereka kembali berlaga di Liga 1 atau di top flight division Liga Indonesia ya, setelah mereka promosi di tahun 2019. Jadi menurut gue ini laga yang sebenarnya harusnya bisa dimenangkan oleh Persib, tapi Persik Kediri pun punya potensi untuk merepotkan Persib Bandung. Ya. Dan kalau kita sedikit mengulas di saat Persib menang dengan skor telak 5-0 atas Madura United, sebetulnya menyenangkan juga ya melihat Persib menang besar begitu, apalagi juga di GBLA. Jarang-jarang lagi juga jarang-jarang padahal sebetulnya. kan sebenarnya punya kapasitas untuk menang besar. Betul. Striker-strikernya juga bagus, pemain-pemain juga mewah gitu. Yes, tapi memang ya ternyata jauh dari ya hasil manis itu juga sebetulnya banyak yang merindukan Persib ini bisa pesta gol begitu, apalagi juga di kandang sendiri. Dan satu hal yang juga sebetulnya ini menjadi katalis paling kuat kenapa Persib ini bisa mengalahkan Persik di GBLA adalah bagaimana lini pertahanan dari Persib Bandung ya, yang tentunya memang terlihat cukup konsisten tentunya. Baru 13 gol ya? Betul, baru 13 gol yang bersarang ke gawang dari Persib. Bentar, kita cek dulu. Kita cek dulu. Salah lagi. Iya. Berapa clean sheet-nya sekarang? 13. Kemarin kan kebobolan ya, 13 ya? Betul. Madura kan Iya betul, gol kemasukannya 13. nirbobol kan? Berhasil untuk bisa mencetak 39 goals ya. Ya kemarin agak ada perbaikan di goal difference ketika bantai Madura 5-0 ya. Iya. Jadi dia menjadi tim dengan goal difference Paling baik ya? paling baik so far di Super League. Dan memang sebetulnya
ketika imbang menghadapi Persebaya Surabaya itu adalah 2 gol yang bersarang ke Persib setelah 6 laga di Super League tanpa adanya kebobolan. Betul. Begitu. Tapi untuk lawan Persik Kediri, kalau gua melihat sih sebetulnya memang ini akan kembali lagi keluar ya potensi yang dimiliki oleh lini pertahanan dari Maung Bandung, apalagi juga advantage-nya adalah tampil di kandang sendiri. Yang justru sebetulnya ini yang menjadi perhatian adalah ini merupakan pertemuan pertama kalinya Boyan Hodak dengan pelatih dari Persik Kediri. Dengan Reina ya, Marcos Reina. Betul. Jadi kalau dari lo melihat Bib, apa yang mungkin menjadi keistimewaan dari pelatih Persik Kediri ini asal Spanyol ya? Yap, kalau gua melihat Marcos Reina ini bisa pertama ya, dia memiliki advantage, dia bisa merekrut pemain yang berasal dari Spanyol karena tim Persik Kediri ini sejauh ini punya pemain yang base-nya itu adalah pemain dari Spanyol, tulang punggungnya dari Spanyol. Jadi dia sedikit banyak agak terbantu layaknya Mauricio Souza di Persija dengan base pemain Brazilnya. Kalau pelatih Marcos ini bisa memanfaatkan pemain-pemain Spanyolnya, dia memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan pemain-pemain tersebut. Jadi gua rasa mungkin secara setup game Persik Kediri masih berbahaya, bisa memberikan ancaman juga buat Persib Bandung. Salah satu halnya kan bagaimana kedewasaan seorang Ezra dalam mengkompos serangan. Gua rasa Ezra akan memiliki peranan penting ketika kembali ke GBLA, menjadi playmaker, menjadi otak dan motor serangan macan putih ya. Di sana juga gua lihat salah satu nilai plus yang dimiliki oleh Persik Kediri adalah bagaimana Ezra dan Jose Enrique serta Adrian Luna dan Toral ini semakin fluid di setiap gamenya. Even mereka dalam dalam 3 game meraih 2 kekalahan sih menurut gua masih ya it's part of the game gitu, it's part of the football gitu kekalahan. Tetapi kalau lihat secara permainan Persik ini punya potensi banget buat ngalahin Persib Bandung. Tapi dengan catatan Persib Bandung tampil mungkin ya tidak menjaga konsistensinya. Mungkin bisa memanfaatkan momentum-momentum shaky dari Persib Bandung. Tapi kalau sebaliknya Persib Bandung bisa menjaga momentum-momentum shaky-nya agar tidak mungkin drop secara permainan di overall 90 menit, mungkin Persib Bandung bisa mengunci 3 poin. Tapi Persik Kediri gua rasa tetap memiliki flair untuk memberikan kejutan. Ya, satu keuntungan juga yang dimiliki oleh Persib adalah lawan yang akan mereka hadapi, Persik Kediri ini memiliki lini pertahanan terburuk ketiga ya yang ada di Super League dengan total 41 gol yang bersarang ke gawang mereka. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Persik Kediri. Tapi yang gue juga bisa amati ya dari Persik Kediri ini dengan adanya Jose Enrique ya, pelatih PSG ya. Luis Enrique. Jose Enrique dulu backnya Liverpool back kiri. Betul. Backnya Liverpool ada. Jose Enrique ini adalah pemain yang masih hitungannya sekarang masih hitungan muda lah, 30 tahun. Tapi sejauh ini dia cukup memberikan kontribusi yang besar di lini serang dari Persik Kediri. Ada 10 goals yang dia sudah koleksi. Ya, jadi harus diwaspadai lah pergerakan dari Jose Enrique karena dia tipikal fox in the box. Ya, betul. Yang Jamie Vardy lah. Betul. Yang patut untuk diwaspadai oleh lini pertahanan dari Persib Bandung. Untuk komposisi line up, Dita, kasih gambaran lo karena pastinya akan ada rotasi yang dilakukan oleh Boyan Hodak ketika menghadapi Persik Kediri. Ya mungkin masih akan mirip-mirip laga melawan Persebaya ya, tapi juga kita tahu bahwa Persib ini punya kedalaman skuad. Ya Teja Pakualam udah pasti untouchable lah ya, nggak akan tergantikan gitu dan mau diganti Badi Wirawan. Mau diganti Badi Wirawan. Makanya. Badi Wirawan kok bisa ada ya? Ada Pesibek, ada Pesibek nggak didaftarin. Nggak didaftarin. Dan duet Barba dan juga Matrikardi juga akan masih mengisi pos pertahanan. Solid. Kemudian juga Kakang mungkin akan dimainkan kembali karena regulasi. Ya regulasi dan Eliano di kiri. Lalu di tengah ini yang mungkin akan menjadi sedikit match up yang baru mungkin kembalinya Tom Hai, kemudian juga adanya Adam Alis dan juga mungkin Putros yang akan bermain.
Jadi Lucho atau Adam Alis lah yang akan bergantian akan dimainkan. Jadi antara Lucho atau Adam Alis didampingi oleh Tom Hai dan juga Putros. Kemudian di depan ya masih akan Berginho, Andri yang kemarin mencetak gol, dan gue sih berharap Beckham Putra akan dimainkan ya sejak awal. Kemarin Over kan the kan. Ulian Baros. Iya, gue sih berpikir Etam akan bermain. Ya itu kesempatan ya. Kalau gue sih Teja Pakualam tetap under the bar ya. Ini kiper yang sangat luar biasa, terlepas kemarin dia kebobolan 2 gol, tapi itu setelah 6 game Super League akhirnya baru bisa dibobol. Mungkin kalau gue lihat back sayap kanan ada Kakang Rudianto, kemungkinan CB tetap Matricardi dan juga Federico Barba. Back kiri nih kemarin kan Dewangga sempat diberikan kesempatan, tapi ada momen-momen dia kesulitan juga, struggle. Mungkin Levin Kurzawa juga harusnya sih udah fit in ya, tinggal match fitnessnya gimana. Tapi sih gue mungkin tetap Eliano Renders, Persib nggak mau ambil resiko. Tapi untuk lini tengah, mungkin karena ini adalah laga sebelum menghadapi super big match setelahnya melawan Borneo FC, mungkin akan tetap, kan Mark Klok dan Tom Hai udah balik lagi ke tim ya. Gue akan memilih Mark Klok, Tom Hai, Lucho sebagai trio lini tengah dari Persib Bandung. Di lini depan ada Berginho di kanan, di kiri Sadil, center forwardnya Abrakadabra atau Andrew Kadabra. Andrew Yang. Oke, kalau gue sih sebetulnya pinginnya di laga lawan Persik ini Ramon Tanque ya bisa beraksi kembali. Oh iya bisa juga. Ya Ramon Tanque kan waktu lawan Madura United outstanding banget penampilannya dia. 2 gol ya. Yoi, dan total ini berarti Ramon Tanque udah ada 5 goals ya. Kontributnya dia di Super League bersama dengan Maung Bandung dengan ada 2 assist. Jadi gua rasa mungkin dia akan mulai sejak menit awal atau mungkin ya Sergio Castel ya. Sergio Castel nih kemarin pas lawan ngerasa belum nyetel tuh kan. Nggak, kemarin lawan Persebaya dia udah bikin ankle break si Gustavo Fernandes tuh, pemainnya Persebaya. Tapi sayang syutingnya kena tiang di menit-menit terakhir. Jadi sebenarnya kalau Castel dimainkan tapi bukan pilihan utama menurut gua. Masih pemain yang berangkat dari bangku cadangan. Masih Bukan harus berangkat dari mes dia. Berangkat, biasanya nggak pakai mes kalau dia. Oh iya, dari benar. rumah. Iya benar. Masih butuh waktu ya untuk Sergio Castel. Ya apalagi juga sekarang kan momennya mau Lebaran ya, mungkin nanti dia bisa ganti nama dulu. Kastengel. Karena lagi momennya Ramadan, Sergio Pastel bisa. Iya bisa. Nah, nanti kalau udah terlalu banyak dari. Tapi ini yang jadi perhatian gue tuh sebetulnya adalah Kurzawa ya. Yes. Karena kan Kurzawa ini sebetulnya kalau misal nih ya ternyata dia masih kayak takes time untuk diberikan minute play gitu. Buat apa harus direkrut gitu jadinya. Iya, kalau cuma kan? buat main. Karena tuh juga di Asia kan Persib masih belum berhasil melaju gitu. Mungkin aja memang diproyeksikannya Kurzawa kan adalah jika Persib ini lolos ke fase selanjutnya di Asia, ini mungkin akan menjadi advantage bagi Persib. Cuman untuk sejauh ini, apalagi juga di saat dia dimainkan, ternyata ini masih menimbulkan tanda tanya bagi Boboto dan juga pendukung dari Persib. Ya kok kualitasnya segini aja sih, gitu kan. Jadi apakah memang ekspektasi publik yang terlalu besar kepada seorang Kurzawa atau memang ya ini sebetulnya adalah timeline yang tepat dari Kurzawa untuk ya emang harus nunggu dulu gitu. Kalau gue lihat Kurzawa ini bukan ekspektasi publik, tapi apa yang ia tawarkan dengan CV karir yang sangat mentereng ya sulit bagi publik untuk menahan ekspektasi ya. Pernah menjadi anggota tim nasional Le Bleu, lalu juga cukup lama bermain untuk PSG. Jadi menurut gue pasti Levin Kurzawa juga mendapatkan harapan yang sangat besar dari publik Bandung ya. Tapi kita harus akui sepak bola ini kan selain permainan pakai otak tapi permainan pakai fisik juga ya. Kalau misalnya fisik yang nggak mumpuni cuma bisa bermain 10 menit 15 menit kan sayang banget ya untuk pemain dengan value sebesar Kurzawa. Jadi menurut gua satu hal yang harus digarisbawahi adalah mungkin pembelian Kurzawa, Dion Marks juga demikian. Oh iya, Dion Marks. Itu harus diingat ada 2 pemain yang mungkin harus dijawab ekspektasinya. Jadi ya kalau balik lagi ke Kurzawa sih
Kurzawa ini punya kemampuan, punya kualitas, tapi balik lagi dia harus sanggup untuk menjawab match fitness dari tim kepelatihan. Mungkin gua rasa memang match fitness jadi masalah bagi Kurzawa sejauh ini. Apalagi kemarin pas lawan Persebaya, Kurzawa Julio Cesar kan nggak dibawa sama Coach Boyan Hodak ya ke Surabaya. Jadi gue nggak tahu alasannya apa, tapi mungkin kalau masalahnya balik lagi ke level kebugaran, level fisik gitu, level fitness, ini problem besar buat Kurzawa sih. Jadi sayang ya kalau Persib harus menaruh satu slot pemain asing, bahkan harus mengorbankan satu goalkeeper Adam Perzibek untuk pemain asing yang ternyata tidak bisa tampil maksimal, apalagi saat ini Super League itu udah 8 pekan ya berarti ya, udah menuju 8 atau 7 pekan gitu, 7-8 pekan. Jadi harusnya Kurzawa cepat untuk kembali ke dalam tim Persib Bandung. Ya. Iya. Kurzawa nih sayang banget soalnya. Soalnya keresahan gue adalah melihat ini kan investasi ya secara langsung ya. Kurzawa ini dihadirkan oleh manajemen dari Persib gitu untuk memperkuat skuad dan juga untuk memperkilap skuad dari Maung Bandung juga di musim ini begitu. Tapi kalau seandainya ternyata memang dia masih membutuhkan waktu yang gak sebentar, ya kontrak juga bentar kan. Kontraknya cuma 6 bulan sampai akhir musim ini, sampai akhir Mei 2026. Iya, benar, dan ditambah lagi juga persaingannya cukup ketat ya di pos bek kiri dengan adanya Eliano Renders dan juga Dewangga. Dewangga, Futros juga bisa main di fullback kiri. Ingat di awal musim sama Boyan ditaruh sebagai fullback kiri. Jadi di Levin Kurzawa, gue masih belum ngerti kenapa ada di tim ini. Padahal kalau bicara kebutuhan as a team, pos back kiri sama Persib Bandung ini cukup kaya ya. Futros, Dewangga, lalu ada Eliano Renders juga. Iya. Ini hak preonya seorang Boyan Hodak juga pada akhirnya. Oke, disclaimer on, ini adalah opini dari kita ya tentang Levin Kurzawa ya, Sobat Penggibah. Dan kalau lo pasti juga punya opini, punya versi juga. Levin Kurzawa kan memang kondisinya belum optimal banget. Betul. Ya karena didatangkan dengan bagaimana CV dia yang membuat kita berekspektasi. Yes. Kemudian juga mungkin saja harga dan juga gaji yang tidak murah gitu, dan biaya untuk mendatangkannya bukan cuma fee transfer aja kalau memang gratis atau apa gitu, tapi kan ada biaya-biaya ya fasilitas, kemudian juga bagaimana harus mendatangkan ke sini itu tidak murah pastinya. Iya, karena di transfer market aja nih harganya paling mahal Levin Kurzawa. Iya. 13,04 miliar. Dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi ya kenapa tadi kok gua membuka obrolan soal Levin Kurzawa, karena eman aja gitu. Eman aja. Cuma eman aja gitu. Buat Maung Bandung begitu. Bagaimana kalau untuk dari prediksi kalian? Wow. Persib versus Persik. Persib tentunya diunggulkan dengan katalis yang dimiliki, fundamental yang cukup kuat, kedalaman skuad yang sangat baik, menghadapi Persik Kediri yang coba lagi merangkak naik lagi, karena kan saat ini mereka ada di peringkat ke-12, tapi PR-nya adalah Persik merupakan salah satu tim dengan jumlah kebobolan terbesar ketiga yang ada di Super League dengan 41 goals. Ya. Jadi bagaimana? Gue sih prediksi Persik Kediri 2-0 untuk Persib. 2-0. Kalau gua mungkin tetap kemenangan untuk Persib Bandung. Cuma memang gue selalu bilang Persib punya kemampuan untuk memberikan element of surprise di laga tersebut. 2-1 untuk Persib. 2-1, oke. Gue melihat ini potensi untuk Persib bisa memberikan euforia terhadap Abobotoh ya di GBLA. Bisa. Pulang dengan bahagia jadi 3-0. Besar lah. Oh bisa. Karena kan sebelumnya di GBLA menang 5-0 Madura. Jilid kedua setelah Madura United ya. Bisa. Oke, tambah semangat lagi pastinya untuk kita ngebahas. Ini adalah pertandingan big match yang ada di Segiri. Wow. Borneo FC menghadapi Persebaya Surabaya, guys. Oh yes. Ini kesana kita. Ya belum dong nanti ya. Segiri. Sabar. Nanti kita ke Segiri. Berangkatnya segiri-segiri ya. Sendiri-sendiri. Oh, sendiri. Ya ini laga yang cukup menarik buat Borneo sama kayak Persib Bandung. Ini adalah laga sebelum menghadapi Super Big Match melawan Persib Bandung. Ini bisa menjadi modal besar, apalagi kemarin dalam lawatan ke Jakarta mereka sukses meraih 1 poin mahal. Ini menunjukkan daya juang, determinasi, kemampuan dan kualitas dari Pesut Etam yang tidak kaleng-kaleng, sangat istimewa.
Seoul menghadapi Persebaya yang sebenarnya dalam 3 laga terakhir mereka juga tanpa kemenangan ya. Walaupun di laga pekan sebelumnya mereka sukses mencuri poin. Yang mencuri poin itu Persib apa Persebaya? Persebaya ya. Persebaya. Kalau gua ya, Karena yang diunggulkan Persib Bandung. Iya, Persebaya mencuri poin dari dari Persib 1 poin dalam laga di GBLA. Ini juga bisa mencoba direplikasi, diduplikasi oleh anak asuh dari pelatih Persebaya, yaitu pelatih Persebaya, Bernardo Tavares ya, ke Segiri untuk meraih poin juga. Tapi gue harus ingat, Lafundes tidak semudah itu. Lafundes punya ciri khas permainan atraktif, dinamis, menyerang. Jadi bermain di Segiri nggak ada alasan untuk bermain bertahan. Pasti akan tetap bermain menyerang. Di JIS aja mainnya menyerang, apalagi main di Segiri ya. Jadi ini bisa jadi satu tolak ukur bagi pelatih lawan dari Lafundes, yaitu pelatih Tavares, gimana ia menyiapkan tim ini untuk bisa merogoh poin, untuk bagaimana membuka kesempatan mendapatkan angka dari Borneo FC. Yes, dan Borneo juga tentunya catatannya adalah menghadapi Persebaya Surabaya di Segiri mereka perlu untuk bisa meningkatkan kembali efisiensi di lini serang ya. Karena kalau mengingat juga Lafundes itu sempat marah besar ya di saat Borneo FC ini takluk dari Dewa United. Iya, betul. Ya, dengan skor 2-1 ya kalau nggak salah yang terakhir. Jadi waktu preskon Jan Older Kering Lafundes marah-marah. Karena memang ya sebetulnya Borneo FC dalam beberapa laga terakhir kerap kali menghilangkan momen yang seharusnya itu bisa menjadi gol sebetulnya. Ini yang memang perlu untuk menjadi koreksi dan catatan bagi pemain-pemain Borneo FC, termasuk juga yang beroperasi di sektor serang ya. Dan satu hal yang juga sebetulnya menjadi aspek positif yang dimiliki oleh Borneo FC adalah bagaimana para pemain asing yang tampil konsisten sejauh ini. Juan Villa di sana, ada Peralta juga, terus juga Cak Sambu. Ini terus juga gue lihat Christoph Luaragira juga. Dan gue rasa duet striker mereka, entah itu dimainkan bersamaan atau tidak, Caio Nunes dan juga Obieta. Ini bisa menjadi 2 pemain yang bisa memberikan masalah buat Persebaya Surabaya. Astina juga pemain gelandang serang baru di musim ini, di pertengahan musim. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi Borneo untuk nggak meraih kemenangan. Ini kemenangan bakal penting banget. Jika hitung-hitungannya Borneo bisa menang lawan Persebaya, dan what if mereka menang melawan Persib Bandung, selisih poin Borneo dengan Persib Bandung itu sisa 1 poin. 1 poin. Itu akan memberikan tekanan kepada Persib Bandung. Betul. Dan gue sih melihat laga ini adalah laga yang cukup tricky ya untuk Borneo khususnya. Bagaimana Borneo ini di 3 pertandingan berturut-turut menghadapi 3 tim tradisional dari Indonesia. Persija Jakarta, Persebaya, dan nanti langsung melawat ke GBLA untuk menghadapi Persib Bandung. Jadi, main di Segiri, Dit. Di Segiri. Berarti ini 2 laga, dua-duanya di Segiri ya? Dan ini cukup menguntungkan untuk Borneo karena mereka tidak harus menempuh perjalanan yang jauh dari Kalimantan, dari Borneo. Dan kalau dari sisi permainan, tidak perlu ditampik lagi bagaimana musim ini Lafundes membawa Borneo begitu mengesankan, meskipun ada beberapa pertandingan yang mereka terpleset ya, seperti lawan Dewa, kemudian juga beberapa kali kalah dan tertahan gitu. Tapi Borneo tetap memiliki daya ledak yang luar biasa, terutama pemain-pemain asing mereka yang on point, yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan apa yang diharapkan dari mereka gitu. Dan gue melihat bahwa permainan menyerang ala Lafundes ini akan berhadapan dengan pengalaman yang dimiliki oleh Bernardo Tavares, bagaimana dia sudah cukup berpengalaman, bahkan memiliki gelar di Super League atau di Indonesia itu sendiri gitu. Dan kalau kita lihat, meskipun di beberapa pertandingan terakhir Persebaya itu sedikit shaky, sedikit oleng gitu, tapi mau tidak mau harus diakui bahwa kedatangan Tavares ke Surabaya itu membawa improvement yang cukup besar gitu. Bagaimana mereka akhirnya bisa menargetkan masuk 5 besar, bagaimana bisa mereka merangsek ke
papan atas Super League di musim ini. Dan betul. Pertandingan ini nampaknya akan memiliki intensitas yang cukup tinggi dan mungkin akan banyak berkutat di lini tengah. Jadi duel engine room mereka yang akan menentukan siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Yes, jadi memang ini adalah kategori match yang sangat dinanti juga pastinya. Terlebih lagi juga untuk pendukung dari Persib Bandung yang mau tahu ya bagaimana kekuatan dari Borneo FC ketika tampil di Segiri, apalagi kan Persebaya Surabaya ini adalah, betul tadi yang disampaikan oleh Dita, ini adalah lawan yang tricky. Dan ada kepercayaan diri juga pasti yang dibawa oleh Bernardo Tavares ketika menangani Persebaya Surabaya, walaupun di 2 laga terakhir yang imbang lawan Persib dan juga takluk dari Persijap Jepara plus Bayangkara FC ini yang juga pastinya memang menjadi catatan tersendiri yang perlu untuk dibenahi oleh Bernardo Tavares. Ada apa nih dengan konsistensi dari level permainan mungkin ya dari Persebaya Surabaya, karena di saat takluk dari Persijap ini gue melihat ada sentuhan yang mungkin mau dirubah oleh Bernardo Tavares, mencoba untuk mencari formula yang lain, tapi ternyata masih belum berhasil. Iya, kalau melawan Persijap kan biasanya lawan tim-tim yang notabene-nya ada di papan bawah itu cara untuk meracik formula baru ya. Sebenarnya sayang banget harus kehilangan poin. Bahkan di laga sebelumnya ketika kalah dari Persijap kan kalah juga dari Bayangkara FC 2-1. Jadi itu menurut gua Persebaya ini kehilangan banyak momentum, apalagi kampanye mereka kan ingin masuk ke papan atas di akhir musim 2025-2026. Tetapi ya it's okay lah. Mereka sudah melewati game tersebut dan ini akan menghadapi game berikutnya. Lawatan ke Segiri nggak pernah mudah bagi siapapun, jadi Segiri pasti akan memberikan intimidasi tambahan buat para pemain Persebaya. Jadi tinggal gimana Chacis Rivera dan Bruno Moreira, tentunya 2 pemain ini bisa menjadi pembeda buat Persebaya Surabaya. Kalau dilihat apakah kedua pemain tersebut bisa menjadi pembeda, bisa banget. Tapi tinggal bagaimana support dari teman-teman yang lain, karena gua ngeliat Persebaya ini adalah tim yang kuat tapi seringkali kehilangan momentum. Momentum ini kan mahal ya, sama ketika mereka sempat unggul dari Persib Bandung, tapi sejak awal babak kedua sampai menit 75 mereka dikurung habis oleh Persib Bandung, baru setelah itu mereka bisa keluar menyerang. Untuk tim yang mau berada di papan atas, Bernardo Tavares tentu punya racikannya, punya ramuannya. Karena kenapa? Karena Bernardo Tavares sudah pernah membawa suatu tim untuk menaklukkan rimbanya Super League, yaitu ketika membela PSM Makassar atau membesut PSM Makassar. Tinggal gimana sama Persebaya Surabaya di sisa musim ini, mereka at least dapat kemenangan dulu lah. Maksudnya konsistensi untuk mendapatkan hasil positif, jangan tiba-tiba mudah hilang poin, tiba-tiba hilang udah poin. Kalau lawan Persib Bandung eksepsional, tapi lawan Bayangkara dan Persijap Jepara menurut gua nggak termaafkan hasil minor yang didapatkan oleh dari Bajul Ijo. Ya, tapi ini juga sebetulnya yang menjadi sorotan adalah 2 warna yang berbeda antara kedua pelatih, Lafundes dengan Tavares. Tavares kan pragmatis ya, tapi untuk menghadapi pesut etam di Segiri, apa yang perlu untuk dilakukan oleh Tavares? Apakah tetap mempertahankan skema seperti ketika menghadapi Bawang Bandung, atau mungkin ada sedikit sentuhan atau pendekatan yang berbeda yang akan coba dilakukan? Ya, kalau singkatnya adalah Tavares nggak mungkin menyamakan kondisi ketika membesut Persebaya di GBT sama membesut Persebaya di Segiri. Pasti ada adjusting, ada penyesuaian ya. Tetapi mungkin dengan formasi yang lebih sedikit mid block ya gue bilang, tetapi tetap memanfaatkan counter attack karena mereka punya Paulo Galifretas ya dengan kecepatannya, punya Bruno Moreira dengan manuvernya, dengan dribbling speed yang sangat luar biasa. Tinggal gimana di posisi center forward, kemarin kehilangan Perovic, kehilangan Bruno yang center forward baru itu sedikit banyak juga mempengaruhi kualitas dari Persebaya. Tetapi kemarin masuknya Rian Adriansyah mungkin di 15 menit atau di 20 menit pertama bisa mengimbangi Persib Bandung. Tapi kan bukannya mendiskreditkan, tapi kan level yang dimiliki oleh Rian Adriansyah pasti beda dengan level yang dimiliki oleh Bruno ataupun Perovic ya, yang mulai pelan-pelan menciptakan gol untuk Persebaya Surabaya. Jadi gue rasa kalau Persebaya ingin memenangkan laga besok hari, salah satu formulanya adalah bagaimana Coach Bernardo Tavares bisa menyiapkan formula terbaik dengan komposisi
terbaik yang dimiliki oleh bajul hijau. Oke, dan key player untuk kedua tim Borneo FC ada Juan Villa di sana. Ya, gua sih Peralta masih ya. Peralta. Iya. Peralta. Kalau gue sih ngelihat kemarin Borneo tampil darderdo lawan Persija dengan Juan Villa-nya sih. Tapi Peralta kemarin lawan Persija itu memberikan 3 back dari Persija itu kartu kuning. Doni Pamungkas, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho mendapatkan kartu kuning. Total ada 6 kartu kuning ya Persija Iya, Jakarta. Persija 6, Borneo 3 ya. Iya. Jadi menurut gua walaupun Peralta pasti akan menjadi andalan, unggulan, clutch hero-nya Juan Villa. Yes, dan kalau untuk di Persebaya, kalau gua ya, Chacis Rivera, ini key player bagi The Green Force. Bruno juga ya, Chacis Bruno lah itu antara dua itu. Kalau gue mungkin Paulo Galifretas yang mulai mendapatkan minute play ketika coach Bernardo Tavares merapat ke Persebaya atau datang ke Persebaya. Oke, prediksi kalian guys di big match ini Borneo versus Persebaya Surabaya ini? 2-1 gua. Borneo. Gua 2-1 Persebaya. 1-2 ya, 2-1 Persebaya Surabaya. Bernardo Tavares udah pernah menaklukkan Iya lagi, Lafundes. Super League dan Lafundesnya ketika Lafundes masih belum membesul Di Madura ya? Borneo. Yes, ketika Mauricio Souza di Madura. Iya. Kalau gua sih sebetulnya ini imbang ya. Imbang. Oh, Dita menang tadi berapa? 2-1. Ya kalau gua imbang. menang Persebaya 2-1. Gua imbang 2-2 lah. 2-2 masuk akal. Yes, karena kalau seandainya imbang ini makin panas ya. Ya pun demikian kalau seandainya Borneo FC menang juga sih sebetulnya karena ya laga menghadapi Persebaya Surabaya ini merupakan preparation bagi Pesut Etam sebelum nantinya akan menghadapi Persib Bandung ya. Betul. Di tempat yang sama, di venue yang tentunya akan menjadi neraka untuk siapapun tim yang akan datang ke Segiri. Yes. Dan ya dimulainya dari Persebaya Surabaya. Apabila Borneo FC menargetkan untuk bisa menjadi jawara di Super League musim ini, ya otomatis 2 matches di kandang mereka harus menang. Melawan Persebaya dan juga Persib. Begitupun juga tadi di match pertama kita bahas ya, Persib Bandung wajib menang 3 poin menghadapi Persik Kediri karena dengan 3 poin tersebut mereka akan menjaga jarak ya dan itu akan menjadi advantage bagi Persib sebelum bertemu dengan Borneo FC di Segiri. Yes. Terima kasih untuk Bang Gibah yang sudah stay tune dari awal sampai akhir dan juga tentunya terima kasih buat LED. LED lagi-lagi. LED terbaik pokoknya sudah memberikan set terbaik dan ditambah lagi juga ini adalah vendor broadcast terbaik juga ya. Betul, LED. Sepakat. To the Moon 2026. Ghost to Super League. Ghost to Super League di 2026-2027. Amin. Super League sama Pegadaian Championship ya. Yes. LED. Berarti kalau broadcastnya LED, hostnya kita dong. Kita broadcast di tepi lapangan nanti. Super League. Ya, LED terima kasih. Bapak-bapak bos, terima kasih. Babe, terima kasih. Bang Dung. Bang Dung ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya. Sobat Gibah. Sampai jumpa. Maju terus sepak bola Indonesia. Bye-bye. Bye. Comeback Stronger Sriwijaya.